Halo saudara, selamat sore. Anda menyaksikan Ruang Demokrasi Jak TV yang hari ini hadir spesial. Kami hadir pada sore ini saudara untuk mengawal bagaimana hasil pelaksanaan pemilu serentak yang berlangsung pada pagi tadi, yaitu pemilihan langsung, yaitu presiden dan juga pemilihan langsung legislatif. Dan saya tidak sendiri saudara, saya Rana Dumila ditemani oleh 3 narasumber. Yang pertama ada Mas Muhammad Suhajari, juru bicara dari tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Selamat siang Mas Ari. Selamat siang, Mbak. Kemudian ada Mas Pipin Sopian, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Assalamualaikum Mas Pipin. Waalaikumsalam Mbak Ratna. Kemudian ada Mas Sunarto atau Mas Narto Cipto Raharjono, peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia DNIJA. Selamat sore Mas Sunarto. Selamat siang Mbak Ratna. Baik, saudara, pada hari ini pada pukul 3 kita sudah diperbolehkan atau diizinkan untuk menampilkan hasil quick count yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Lingkaran Survei Indonesia DNIJA. Hasilnya akan tampak di layar televisi Anda dan saat ini sudah ada beberapa persen atau sekitar 60% data yang masuk dan akan kami update terus hasilnya di layar televisi Anda. Namun sebelum kita akan membahas bagaimana hasil quick count yang sudah bisa dirilis pada hari ini, saya akan ke Mas Pipin dulu dan juga ke Mas Ari. Saya ke Mas Ari dulu. Mas Pipin, Mas Ari, kalau Anda lihat hasil atau pelaksanaan pemilu sampai siang ini, Anda mendapatkan laporan bagaimana pelaksanaannya? Ya, alhamdulillah ya, kalau yang kita pantau luar biasa antusiasme masyarakat Indonesia untuk ikut memilih. Dan kita lihat pemilu kali ini berjalan damai dan ceria. Orang berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih pemimpin terbaik. Dan kita optimis, insya Allah pemilunya akan berjalan dengan baik sampai penetapan KPU nanti. Oke, baik. Kalau Mas Pipin, apakah Anda punya komentar yang sama atau ada beberapa hal yang perlu Anda kritisi? Ya, saya kira secara umum pemilu ini berjalan dengan baik dan saya meyakini bahwa partisipasi masyarakat juga meningkat ya, karena animo masyarakat ingin ada perubahan di Indonesia melalui pemilu dan pilpres. Namun saya kira banyak catatan yang merusak demokrasi hasil dari pemilu ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan adanya kecurangan, dugaan kecurangan oleh calon tertentu yang menusuk palong tertentu di beberapa daerah di negara seperti Malaysia dan di Sydney, dan juga profesionalisme KPU yang kita meragukan profesionalismenya sehingga menyebabkan KPU dan Bawaslu merekomendasikan oleh pemilu ulang di beberapa daerah terutama di Malaysia dan di Sydney ya. Yang kedua, kecurangan juga ada persoalan yang saat ini hadapi adalah adanya upaya melakukan hoax ya, hack terhadap beberapa nomor handphone ustadz ulama besar seperti Ustadz Abdul Somad yang handphonenya dinyatakan dia tidak bisa mengendalikan handphonenya mengirimkan pesan untuk memilih 01. Jadi saya kira ini beritanya sudah beredar dan saya kira ini harus diusut siapa kira-kira yang melakukan ini. Jadi ini adalah kejahatan yang luar biasa ya di hari-hari mendekati pemilihan ya. Tentu ini akan merusak demokrasi, ada kanibal demokrasi di mana orang memang memanfaatkan, orang juga menghalalkan segala cara untuk memenangi pemilu dan pilpres kali ini. Oke, di masing-masing tim pemenangan, apakah ada struktur khusus atau fungsi khusus yang dilakukan untuk mengawasi jalannya pemilu di masing-masing TPS? Kalau Mas Pipin seperti apa? Betul, jadi kami terutama di 02 dan juga di partai politik pengusung 02 memiliki saksi di seluruh TPS di Indonesia dan kami meyakini bahwa mudah-mudahan semua saksi kami bisa berjalan maksimal. Mereka mengawal hasil suara, tidak hanya selesai penghitungan tetapi dari TPS kemudian masuk ke kecamatan, masuk ke kabupaten sampai tingkat terakhir. Dan saya kira banyak masyarakat yang langsung terlibat, langsung tidak hanya di dalam saksi di TPS tetapi di luar juga ada yang pengawal suara itu. Jadi saya kira memang ada upaya-upaya, misalnya kasus di mana di beberapa tempat ada TPS yang menutup ketika mau proses penghitungan. Saya misalnya di Purwakarta, karena dapil saya dari Purwakarta, saya sebagai jubir juga sebagai caleg, jadi ada yang menutup ketika mau penghitungan. Jadi saya kira ini tidak transparan dan tentu adalah pelanggaran dan saya kira nanti yang berlangsung pada pagi tadi. Pagi tadi. Jadi tadi setelah selesai jam 1 kemudian mau menghitung kemudian ditutup. Nah, itu seharusnya tidak boleh. Harusnya itu terbuka untuk umum. Meskipun memang saya tanya apakah ada saksi di situ, ada saksi masing-masing partai. Jadi saya kira dan terakhir mungkin yang paling penting adalah
di Papua ada beberapa daerah di mana logistiknya tidak sampai sehingga tidak bisa menyelenggarakan pemilu pencoblosan pada hari ini. Jadi saya kira ini kita mengevaluasi kinerja KPU yang saat ini kita lihat bahwa tidak well prepared, tidak mengantisipasi kemungkinan buruk. Dari dulu kita tahu bahwa perjalanan menuju ke sana itu memang ada kondisi cuaca dan sebagainya. Seharusnya ini sudah jauh-jauh hari ditangani. Jadi saya kira ini malah menyebabkan ketegangan dan juga kemungkinan ada potensi kecurangan-kecurangan ketika memang ada penundaan, ada kemudian upaya di mana KPU tidak profesional dalam melaksanakan pemilu ini. Oke, baik, kita nanti akan juga mencoba menghubungi kawan-kawan dari KPU untuk melihat atau mengkonfirmasi bagaimana ada beberapa masalah yang terjadi pada hari ini terkait dengan pemilu. Ada beberapa pemilih ketika akan memilih rupanya ada surat suara presiden yang habis, namun untuk suara legislatif masih ada ataupun sebaliknya, dan juga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih. Nah, saya ke Mas Narto. Mas Narto, kita akan lihat ke layar televisi kita sudah ada berapa persen yang masuk? Sekitar 60 sekian persen ya? 63,5% suara yang masuk sudah dikumpulkan oleh kawan-kawan dari tim Quick Count dari Lingkaran Survei Indonesia DNIJA. Kemudian hasilnya sudah 55,2% untuk pasangan 01. Kemudian untuk pasangan 02 44,78. Kalau 63% suara yang masuk, apakah bisa dikatakan ini hasilnya sudah cukup stagnan, atau di angka berapa kita melihat hasilnya sudah tidak terlalu banyak berubah? Ya, saya pikir ini masih cukup dinamis untuk tidak saling menyusul, tapi angkanya masih bergerak cukup dinamis. Karena total kan 100% ya, masih mungkin sekitar jam 5 atau jam berapa nanti kita akan lihat. Tetapi ketika menyimpulkan itu akan kita simpulkan ketika selisih antara 01 sama 02 itu berdasarkan suara yang masuk tidak mungkin lagi terkejar ya. Jadi udah berapa persentase suara masuk nanti mulai bisa kita simpulkan. Jadi nggak harus nunggu 90 sekian persen, tapi ketika margin antara nomor 1 dan 02 itu, ketika sisa suara yang belum masuk berapa, nanti bisa kita simpulkan. Oke, berapa TPS ini, Mas? Berapa TPS, Mas? Ini kita pakai 2000 TPS. 2000. Ya. 2000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia di menjadi 34 provinsi. 34 provinsi. Mas, kalau menghitung suara quick count yang masuk ke kawan-kawan di LSI, wilayah mana yang punya kendala tertentu yang mungkin berat, atau sekarang bisa dikatakan semua wilayah tidak ada kendala yang cukup berarti? Ya, memang kalau quick count ini pertama kita acak secara sistematis sehingga kita tidak menolak ketika wilayah terpencil mendapat sebagai sampel ya, kita dapatkan sebagai sampel ya harus kita datangi karena itu acakan otomatis. Ya berarti wilayah-wilayah di daerah-daerah rural barangkali akses informasinya pasti lebih susah daripada wilayah-wilayah yang di urban ya. Ya kalau dugaan saya di Indonesia bagian timur sama di pedalaman seputar Kalimantan sana pasti akan lebih susah aksesnya. Oke, kalau kita lihat sekarang ada 64,3% suara yang masuk, artinya sekarang untuk suara di Indonesia Timur, Tengah dan juga Barat sudah dihitung semua ya. Sudah hitung. Provinsi mana yang paling banyak menyumbangkan suara untuk quick count sekarang ini? Yang bisa terdata oleh kawan-kawan dari LSI. Sekarang udah hampir merata karena suara udah hampir masuk semua. Jadi rata-rata, tapi pasti yang lebih dahulu adalah kawan-kawan di Indonesia Timur. Baik, di Indonesia Timur, saudara, sebagai informasi untuk Anda, ada informasi bahwa pemilu di Jayapura nampaknya akan diundur atau dilakukan susulan pada tanggal 18 April karena ada logistik yang belum sampai. Nah, saya ke Mas Ari lagi. Mas Ari, kalau Anda melihat, tadi kan Mas Pipin sudah menyampaikan ada beberapa catatan terkait dengan pemilu hari ini. Kalau untuk kawan-kawan di Kubu 01, apa temuan-temuan yang didapatkan oleh kawan-kawan di pemilu hari ini yang harusnya menjadi catatan? Iya, saya kira semua kan ada mekanismenya. Jikalau ada teman-teman yang merasa dirugikan, baik itu pihak calon presiden, anggota DPD atau anggota DPD atau caleg ini dirugikan, itu kan ada mekanisme pelaporan ke Bawaslu.
Dan kita kalau di tim 01 kita selalu aktif berkomunikasi ketika ada laporan-laporan yang kita curigai. Nah, itu kita langsung komunikasikan ke Bawaslu karena kita percaya perangkat Bawaslu mampu menyelesaikan hal-hal tersebut. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, kalau menjawab tadi bahwa ya saya pikir ini hal lumrah ya di semua pemilu bahwa setiap kandidat pasti menyajikan saksi di seluruh TPS dan saksi itulah yang bertugas untuk melihat apakah ada kecurangan yang terjadi selama di TPS itu atau tidak. Yang ketiga mungkin klarifikasi yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mas Pipin itu adalah Bawaslu dan KPU karena kalau kubu 01 tidak punya kredibilitas menjawab pertanyaan Mas Pipin. Oke, dan cenderung akan subjektif, tapi objektif adalah di KPU dan juga Bawaslu. Baik, saya akan mengajak Anda saudara untuk bergabung dengan reporter Rifki Baihaki di kantor Lingkaran Survei Indonesia DNIJA untuk melaporkan bagaimana situasi perhitungan suara atau quick count yang sudah masuk dari beberapa wilayah. Silakan. Sekitar pukul 3 kurang 30 detik kita sama-sama menghitung mundur untuk mengetahui hasil survei dari lembaga survei DNIJA. Dan setelah pukul 15 atau 3 sore tadi, pendiri dari LSI DNIJA, Bapak DNIJA sendiri langsung mengumumkan exit poll yang dalam exit poll tersebut Bapak DNIJA mengatakan bahwa selamat kepada pemenang dari exit poll DNIJA, yaitu Bapak pasangan Pilpres nomor urut 01, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dari exit poll tersebut DNIJA memaparkan ada sejumlah segmented yang tidak bisa ditembus oleh 02 Prabowo Sandi, yaitu sejumlah instrumennya adalah dari Wong Cilik, habis itu dari pemilih-pemilih Muslim yang mayoritas diisi oleh NU dan juga pemilih-pemilih segmented dan juga Presiden Joko Widodo berhasil menarik peminat pemilih dengan memaparkan sejumlah program. Yang paling menarik di sini adalah program dari kartu-kartu yang ditawarkan oleh Joko Widodo, dan kita bisa melihat ini sejumlah peneliti-peneliti senior dari lembaga survei Indonesia DNIJA telah memaparkan lebih jelas bagaimana exit poll itu dipaparkan secara lebih jelas dan bagaimana mengapa lembaga DNIJA menentukan exit poll itu Jokowi Ma'ruf sebagai pemenangnya. Kita juga akan menunggu terkait dengan quick count yang nanti akan dipaparkan lebih jelas melalui angka-angka dan diagram-diagram yang ada di samping kiri saya ini kita bisa melihat sendiri metodologi exit poll dari DNIJA, teknik penarikan sampel, multi-stage random sampel, dan juga sejumlah. Kita bisa lihat sendiri, kita bisa lihat sendiri jumlah sampel 8.000 responden. Terima kasih rekan Ratna Dumila. Kembali ke studio. Terima kasih, kita nanti akan lanjutkan saudara Ruang Demokrasi, tetap bersama kami di JAK TV.